Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama HRD. Kayaknya di kesempatan kali ini saya lagi mencoba-coba membuat beberapa buah power amplifier yang disebut dengan kelas D. Yang mana power kelas D ini ada bermacam jenis, dari yang mungkin yang terkecil yang saya punya ini D900. Ini yang paling sederhana, dan untuk yang lainnya mungkin dari yang lebih kecil untuk wattnya itu ada juga yang 200 watt atau yang 500 watt. Tapi yang saya coba ini ada yang menggunakan 900 watt, yang ini juga yang sudah memakai relay. Terusan untuk yang lainnya semuanya ini ada yang disebut D1K5 atau yang berwatt 1500. Jadi cukup lumayan besar lah kalau buat untuk menyetel yang disebut atau menggunakan speaker 15 in itu bisa dipakai. Untuk yang sudah hampir jadi ini saya coba dari PCB-nya Imam Teknik kalau nggak salah. Cuman belum dipasang di bagian relay. Oke, sebelum saya tes, saya perjelas dulu sedikit. Bentar. Oke, di dalam power amplifier kelas D ini mempunyai dengan penguatan driver menggunakan chip. Ada beberapa chip di bagian audionya itu. Ada yang menggunakan dari awal itu menggunakan TL071 itu sebagai driver awal atau penguatan awal. Terusan untuk bagian input balan ini masih di awal, ada yang menggunakan dengan IC chip yang sama TL071 atau juga ada yang menggunakan yang seperti ini JRC 4558. Nah, ini JRC 4558. Nah, kalau untuk penguatannya biasanya kalau di 900 watt itu dilangsungkan. Jadi dari semua IC dari chip dari sini langsung ke bagian pad driver atau bukan driver tapi pad bagian power. Tapi kalau untuk di 1K5 itu menggunakan 4 transistor yang berfungsi sebagai driver untuk memperkuat si bagian pad final. Itu untuk cara kerjanya di bagian driver menuju ke bagian pad. Terusan untuk voltase ke bagian driver ada yang menggunakan dengan 12 volt karena di sini menggunakan beberapa jener, bagian min sama plus, dan juga ini bagian ke IR 2110. Tapi kalau yang ini beda lagi, untuk drivernya menggunakan 5 volt ke bagian IC chip yang ada di bagian sini, dan ini sudah menggunakan limiter sebagai protect dan yang nantinya akan menggerakkan ke bagian relaynya juga. Oke, untuk bagian lilitan karena kalau tidak memakai lilitan ini tidak akan bekerja. Siklus untuk sinyalnya itu masih berupa sinyal kotak ya, kalau nggak salah. Saya juga masih tahap belajar untuk pembuatan power kelas D. Jadi diluruskan dengan menggunakan teroid yang menggunakan lilitan yang besar. Untuk lilitan saya gunakan ini
menggunakan diameter 1,5. Terusan untuk gulungannya menggunakan 20 lilit untuk ke bagian tereoid, dan tereoid yang dipergunakan menggunakan 4 cm. Untuk selanjutnya pet yang saya gunakan ini kan kalau biasanya di skema itu menggunakan ERF 250 dan yang ini menggunakan 260. Oke, kita coba langsung tes saja bagaimana cara kerjanya, karena banyak yang bilang yang namanya Power Class D itu sangatlah simple. Yang pertama simple untuk keunggulannya, terusan yang kedua itu tidak begitu panas ke bagian padnya juga. Jadi saya pergunakan tidak menggunakan pendingin dulu. Yang selanjutnya selain simple, mungkin ya cukup ringan lah. Dengan segini bisa mengeluarkan watt yang sangat besar, tidak perlu menggunakan beberapa transistor atau beberapa pad. Yang selanjutnya untuk supply ini bisa menggunakan dari 10 ampere untuk polannya dari 50 volt ke atas. Dan saya mau coba yang pakai SMPS kecil dulu. Ini menggunakan SMPS yang saya pernah rakit, yang menggunakan padnya itu pad kecil dan trafonya itu bekas dari trafo switching TV. Untuk voltasenya kalau nggak salah ini 50 volt. Nanti kita ukur kembali dan sekalian nanti kita ukur ke bagian thyroid bagaimana masuknya frekuensi sinyal audionya, berapa kilohertz frekuensi yang masuk ke bagian thyroid di sini. Baik, kita coba dulu sekarang untuk pemasangan input. Ini sudah nanti input kita akan gunakan dari HP. Untuk speaker saya gunakan yang 12 in. Kita bisa lihat di sini. Kita colokkan dulu untuk soket belakangnya. Ini untuk bagian kabelnya. Kita coba sambungkan. Karena ini belum memakai relay, jadi tidak di bagian sini, tapi sebelum relay. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Ini untuk bagian ground dari speaker. Sebentar. Bagian speaker sudah dipasang, tinggal memasang bagian min, plus, dan ground bagian strum. Ini ke bagian ground.
bagian ground. Yang selanjutnya ini bagian min, kita masukkan. Satu lagi di bagian plus. Ini untuk bagian tegangan utama ya. Karena yang namanya kelas D itu menggunakan dua tegangan. Yang satu tegangan yang saya pasang yang disebut tegangan utama, dan yang keduanya itu ada yang disebut dengan tegangan bias. Untuk tegangan bias ada di sebelah sini, kita bisa lihat. Nah, ini tegangan biasnya 12 volt. Saya ambil dulu kabelnya dari yang ini. Awas untuk pemasangan jangan terbalik. Walaupun ini sebenarnya udah bagus, sudah memakai dioda, jadi kalau ada kebalik ke bagian kabel itu tidak akan langsung korslet karena yang ini menggunakan dioda. Tapi beda lagi dengan PCB yang lainnya. Mungkin kalau terbalik pemasangan di bagian catu daya bias itu bisa menimbulkan kekosletan ke bagian IC chip. Untuk pemasangan tegangan bias atau bagian strum bias, saya gunakan masih dari SMPS. Ini untuk bagian kipas, karena ini 12 volt, jadi saya akan coba dipergunakan untuk menyuplai ke bagian biasnya. Bagian min ini. Baik, semuanya sudah terpasang, tinggal memasang kabel bagian AC. Oke, saya perjelas dulu untuk bagian input. Biasanya yang namanya kelas D itu kalau volume diminkan atau di arah jarum jam kan kebalikan, diminkan, jadi tidak dibuka. Jika volume ditutup itu, maka si power amplifier ini tidak akan bereaksi ada masukan input, jadi ke bagian speakernya itu bening, seperti tidak memakai bagian kabel power, atau yang jelas kayak speaker yang tidak dipergunakan seperti itu. Tapi kalau bagian si volume ini dibuka terusan dimasukkan input, itu baru akan terasa keluar. Terusan di bagian lampunya juga bisa nanti Anda lihat gimana reaksinya dan aktivitasnya. Baik, kita cari dulu untuk bagian
Oh, strum AC ini udah ada. Mudah-mudahan ini masih bisa berjalan dengan normal, karena sudah lama untuk SMPS nya belum saya coba kembali, baru sekarang ini. Kita colokan, kita matikan dulu untuk musiknya. SMPS sudah menyala, yang berarti tegangan seharusnya masuk. Ini belum menyala, kita coba buka untuk bagian volume ternyata udah terbuka, dan pas bagian input ketekan, si bagian lampu langsung menyala. Kita tes kembali untuk bagian volume, kita tutup, kita ulang, kita matikan dulu. Ini sudah mati, SMPS nya juga sama. Kita colokan, SMPS sudah menyala kembali, dan ini bagian lampu masih padam, dan input juga kalau volume ditutup pastinya tidak akan menyala. Tapi kita coba buka, walaupun dibuka, kalau input belum dimasukkan sinyal itu ke bagian speaker dan ke bagian lampu. Ini si bagian IC di bagian driver tidak bekerja. Tapi kalau sudah dimasukkan sinyal, maka bagian lampu dan juga si di dalam chip audio drivernya itu